Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipung Nanda Setiawan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi NPM 2455019. Nah, di sini saya akan menjelaskan evolusi komputer dan sistem organisasi dan komponennya. Yang pertama, kita bakalan belajar tentang pengenalan dan evolusi komputer. Yang selanjutnya, kita bakalan belajar memori internal, memori eksternal, input dan output device, sistem interkoneksi, dan terakhir bakalan ada kesimpulan teman-teman. Yang pertama, apa itu komputer? Nah, komputer adalah perangkat elektronik yang menerima data input, memproses data tersebut sesuai instruksi dan menghasilkan informasi atau output. Nah, di sini ada beberapa input device, ada keyboard, mouse, joystick, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada output device, itu ada monitor, printer, speaker, headphone, ada projector juga. Nah, yang selanjutnya ada storage device, ada USB, memory card, hard disk, SSD, dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya teman-teman ada 5 generasi komputer teman-teman. Nah, pada generasi pertama itu di tahun 1940 sampai 1956, yang dimana ini komputer pertama kali dibuat. Itu menggunakan tabung vakum berukuran yang sangat besar dan boros listrik teman-teman. Nah, komputer ini nggak fleksibel yang generasi pertama karena nggak bisa dibawa ke mana-mana. Yang selanjutnya itu ada generasi kedua teman-teman, di tahun 1956 hingga 1963. Nah, ini sudah menggunakan transistor, lebih cepat, hemat energi, dan bahasanya sudah assembly mulai digunakan. Yang selanjutnya di generasi ketiga di tahun 1964 hingga 1971. Nah, ini sudah menggunakan IC atau integrated circuit teman-teman. Ukurannya semakin kecil hingga kecepatannya juga sudah mulai meningkat teman-teman. Nah, selanjutnya di generasi keempat. Nah, di generasi keempat ini dibuat pada tahun 1971 hingga 1980-an. Nah, ini sudah menggunakan mikroprosesor teman-teman. Lahirnya dan di tahun itu lahirnya komputer pribadi atau yang disebut dengan PC. Yang selanjutnya generasi kelima itu di tahun 1980 hingga sekarang. Nah, ini sudah canggih teman-teman, sudah berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini sudah menggunakan cloud computing, IoT, dan machine learning. Ini udah fleksibel dan sudah sangat cepat teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita bakalan membahas tentang memori internal. Apa sih memori internal itu? Nah, memori internal adalah tempat penyimpanan utama di dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Nah, fungsi utamanya itu apa sih? Yang pertama, menyediakan data dan instruksi bagi prosesor. Yang selanjutnya, menjaga kecepatan kerja komputer teman-teman. Nah, ini merupakan jenis-jenis komputer memori internal. Yang pertama itu ada RAM, ada ROM, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada memori eksternal. Nah, memori eksternal ini adalah media penyimpanan tambahan di luar CPU dan memori utama. Ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen, teman-teman. Nah, fungsi utamanya itu apa sih, Kak? Gitu. Yang pertama, itu menyimpan data dalam waktu yang panjang. Yang kedua, itu memindahkan data antar perangkat. Yang ketiga, itu menjadi cadangan atau backup data penting, teman-teman. Jadinya, kalau semisal komputernya mati nih, kalian punya penyimpanan eksternal di luar komputer. Jadinya data-data tidak hilang begitu. Oke, yang selanjutnya jenis-jenis memori eksternal itu ada HDD, SSD, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya perangkat input dan output teman-teman. Yang pertama perangkat input. Nah, perangkat input itu apa sih, Kak? Itu
alat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, teman-teman. Yang kalau perangkat output, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer. Nah, itu ada contohnya, teman-teman, ada input device dan lain sebagainya. Kalau input device kayak keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Kalau output device itu ada PC, ada monitor, ada dan lain sebagainya, banyak, teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada sistem interkoneksi. Nah, apa sih sistem interkoneksi itu? Nah, sistem interkoneksi adalah mekanisme komunikasi antar komponen komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Itu dilakukan untuk melalui sistem bus. Nah, apa sih jenis-jenis sistem bus? Yang pertama, data bus. Nah, data bus ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antar komponen, teman-teman. Yang kedua, ada address bus, yaitu menentukan lokasi alamat data di memori. Yang ketiga, itu ada control bus, mengatur sinyal kontrol untuk operasi baca atau tulis, begitu. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya sesi untuk soalnya, teman-teman. Oke, langsung masuk ke soal. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Apa sih memori manakah yang tetap menyimpan data meskipun komputer dimatikan? A. RAM, B. ROM, C. cache, dan D. register. Apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah ROM. Gitu. Oke, soal selanjutnya. Oke, komponen manakah yang berfungsi untuk menampilkan gambar dan teks pada komputer? A. CPU, B. monitor, C. hard disk, D. RAM. Ya, apa? Jawabannya adalah monitor. Oke. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya, teman-teman, komputer itu berkembang dari generasi tabung vakum hingga era AI modern. Yang dulunya nggak bisa dibawa kemana-mana, yang dulunya itu besar banget mesinnya, bolos listrik, hingga masih tergolong lambat generasi pertama. Hingga sekarang udah modern, udah berbasis AI, udah pakai cloud computing untuk penyimpanannya, udah fleksibel. Nah, itu. Yang selanjutnya, memori internal dan eksternal yang memiliki fungsi berbeda tapi saling melengkapi, teman-teman. Yang selanjutnya itu ada perangkat input output, teman-teman. Untuk kesimpulannya, menjadi jembatan antara manusia dan komputer. Nah, untuk sistem bus memungkinkan CPU, memori, dan perangkat lain bekerja dan selaras. Untuk kesimpulan begitu. Oke. Nah, ini untuk daftar pustaka, saya mengambil beberapa data-data dari beliau. Oke. Untuk presentasi saya atau video pembelajaran yang saya buat begitu saja. Kalau saya ada kurang salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.